Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama kakak Risma Hayati. Nah, pada kali ini kita akan belajar matematika, yaitu pada materi trigonometri. Ayo, trigonometri pembelajaran matematika di kelas apa? Betul, di kelas 10. Oke, untuk materi trigonometri, kita akan membahas tentang definisi perbandingan trigonometri, penamaan sisi segitiga siku-siku, menentukan perbandingan trigonometri, dan kita akan mencoba contoh-contoh soal tentang perbandingan trigonometri. Oke, sudah siap semuanya? Ayo, kita mulai. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang definisi dari perbandingan trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antar sudut dan panjang sisi dalam segitiga. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di dalam PowerPoint yang kakak bagikan ya. Nah, untuk perbandingan trigonometri adalah perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku yang dihubungkan dengan sudut-sudutnya. Nah, itu ada mencakup 4 perbandingan dasar. Ada sinus, kosinus, tangan, kosekan, sekan, dan kotangan. Ingat ya, ada 6 banyaknya perbandingan dalam trigonometri. Oke, kita lanjut, yaitu penamaan sisi segitiga siku-siku. Nah, teman-teman dapat memperhatikan segitiga siku-siku yang kakak berikan, yaitu perhatikan gambar di samping. Nah, terdapat bangun segitiga siku-siku A, B, C, di mana terdapat sudut alfa pada titik A. Nah, jika teman-teman memperhatikan, pada sudut alfa di depannya terdapat sisi A. Nah, pada sudut B di depannya terdapat sisi B. Dan pada sudut C terdapat sisi C. Nah, itu untuk memudahkan teman-teman semuanya. Teman-teman juga bisa memberikan nama alfabet lainnya seperti EQZ, PQR, atau lainnya. Nah, untuk penamaan sisi segitiga siku-siku, di mana kita berfokus kepada sudut alfa. Pada sudut alfa yang terdapat di titik A. Sudah dilihat ya pada gambar. Nah, untuk sisi di depan sudut alfa itu diberi nama sisi depan. Nah, untuk di depan sudut B atau di samping sudut alfa itu diberi nama sisi samping. Nah, untuk di depan sudut siku-siku itu diberi nama sisi miring. Nah, dapat dilihat ya, A adalah sisi di depan sudut, B sisi di samping sudut, dan C adalah sisi miring. Jadi itu ya penamaan sisi segitiga siku-siku pada perbandingan trigonometri. Oke, kita lanjut kepada menentukan perbandingan trigonometri. Nah, coba perhatikan segitiga siku-siku ABC, di mana terdapat sisi A, sisi B, dan sisi C, yang terdapat sudut alfa pada titik A. Nah, tadi ada 6 kan perbandingan trigonometri. Yang pertama ada sinus. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan rumus depan per miring atau biasa disebut demi. Dimana jika diperhatikan pada gambar yang telah kakak sajikan, itu depan yaitu adalah sisi di depan sudut alfa per miring, yaitu sisi miringnya, yaitu A per C. Untuk kosinus atau cos alfa itu adalah rumusnya samping per miring atau sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah B, sisi miringnya adalah C, yaitu B per C. Selanjutnya, tangan atau tan alfa dengan rumus depan per samping. Depannya adalah sisi A dan sampingnya adalah sisi B. Oke, kita lanjut kepada kosekan alfa.
di mana rumusnya adalah miring per depan. Miring adalah sisi C dan depan adalah sisi A. Jadi rumusnya adalah C per A. Untuk secant, rumusnya adalah sisi miring per sisi samping. Sisi miringnya adalah C, sisi sampingnya adalah B. Dan terakhir adalah kotangan, yaitu rumusnya samping per depan. Sampingnya adalah sisi B, depannya adalah sisi A. Jadi 6 rumus ini harus teman-teman ingat semua ya pada perbandingan trigonometri, karena ini sangat memudahkan teman-teman semuanya. Oke, untuk lebih pahamnya kita akan mencoba beberapa soal latihan tentang perbandingan trigonometri. Ayo kita simak bersama. Nah, sebelum contoh soal, di sini kakak menampilkan ringkasannya dari rumus trigonometri dasar. Yang tadi ada 6 banyaknya perbandingan trigonometri. Mungkin teman-teman bisa mencatat dan memperhatikannya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, yaitu dari gambar segitiga di bawah ini, tentukan perbandingan untuk sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, sekant alfa, kosekant alfa, dan kotangen alfa jika panjang AB-nya sama dengan 2. Nah, teman-teman perhatikan nih gambarnya, di mana diberikan gambar segitiga ABC, yaitu dengan A panjangnya akar 3, B sama dengan 1, dan C-nya tadi sudah diketahui dari soal, yaitu panjang AB adalah 2. Nah, berarti kita bisa langsung saja untuk mencari nilai perbandingan trigonometrinya. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Ini adalah nilai-nilai perbandingan trigonometrinya. Untuk yang sin alfa, seperti rumus tadi, yaitu adalah demi depan per miring, di mana jika kita lihat sudut alfanya, maka sisi depannya bernilai atau panjangnya adalah akar 3. Dan sisi miringnya sama dengan 2. Jadi didapatkan sin alfa yaitu akar 3 per 2. Lanjut kepada cos alfa, di mana rumusnya adalah samping per miring atau sami, di mana sisi sampingnya adalah 1, sisi miringnya 2. Jadi cos alfa sama dengan 1 per 2. Oke, kita lanjut kepada tan alfa, yaitu dengan rumus desa, di mana panjangnya adalah depan yaitu akar 3, sampingnya sama dengan 1. Jadi tan alfa nilainya adalah akar 3. Selanjutnya kosekant alfa, di mana rumusnya adalah mide atau samping atau miring per depan, di mana miringnya adalah 2, depannya adalah akar 3. Begitu juga dengan sekant alfa dengan nilainya adalah 2 per 1 dengan rumusnya mi per sa, yaitu miring per samping. Untuk yang terakhir yaitu kotangen alfa dengan rumusnya adalah samping per depan, di mana sampingnya bernilai 1 atau panjangnya 1 dan depannya adalah akar 3. Jadi kita dapat ya semuanya, yaitu nilai dari perbandingan trigonometrinya. Oke, kita lanjut kepada contoh yang kedua. Soalnya, tentukan ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut beta jika diketahui panjang AB 5 cm dan panjang BC 12 cm. Nah, untuk menjawabnya, kita harus perhatikan dulu nih gambar segitiga yang sudah diberikan. Ternyata pada gambar segitiga yang diberikan, terdapat satu sisi yang belum diketahui. Untuk itu, kita harus mencari tahu dulu bagaimana atau berapa panjang dari sisi AC. Gimana caranya? Nah, teman-teman harus mengingat lagi kepada teorema Pythagoras,
di mana kita harus mencari panjang dari sisi miring suatu segitiga siku-siku. Nah, didapatkan AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi dapat 25 ditambah 144. Jadi AC kuadrat sama dengan 169. Nah, jadi untuk AC-nya adalah akar dari 169 yaitu 13. Oke, jadi kita udah dapat nih tiga sisi dari segitiga siku-siku, yaitu ada 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Baru nih kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Nah, yang pertama, sin beta. Ingat ya, pada soal yang ditanya adalah beta, bukan sudut alfa. Jadi kita harus memperhatikan yaitu sudut betanya, mana yang sisi depan pada sudut beta, sisi samping, dan sisi miringnya. Karena pasti akan berbeda jika dilihat dari sudut alfa. Oke, untuk sin beta, yaitu dapat kita lihat di mana rumusnya adalah demi, maka depan per miring, yaitu 5/13. Cos beta, yaitu 12/13. Nah, teman-teman harus mengingat kembali nih rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lanjut lagi ke tan beta, yaitu 5/12. Lanjut kosekan beta, yaitu 13/5. Selanjutnya, sekan beta, nilainya 13/12. Dan kotangan beta, yaitu 12/5. Nah, itu ya nilai-nilai perbandingan trigonometri dari soal nomor 2. Nah, untuk lebih pahamnya, teman-teman bisa nih mengerjakan soal latihan yang kakak berikan. Dimana ini kakak beri soal latihan ya, hanya satu saja, silahkan teman-teman kerjakan di rumah masing-masing. Yaitu soalnya, berdasarkan gambar di samping, jika cos theta sama dengan 2/3, nilai X yang memenuhi adalah, jadi teman-teman harus mencari nilai X yang belum diketahui. Oke, selamat mengerjakan. Oke, untuk itu demikian video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan semangat untuk belajar trigonometrinya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.